Salve, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Rabu 3 Juni 2026 dalam Pekan Biasa yang ke-9. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan yang merupakan martir. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Kami telah bangun dalam keadaan sehat, keadaan baik pada hari ini, dan kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk berani bersaksi tentang iman dan hidup sesuai dengan kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu tentang cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, para martir di Uganda, Afrika, yang wafat pada tahun 1886. Mereka menjadi martir pada usia yang relatif sangat muda karena berani bersaksi tentang iman mereka kepada Kristus, sekalipun mereka harus mati di tangan Raja Muanga. Kesaksian dari Santo Carolus Luanga dan para martir di Uganda, Afrika menunjukkan bahwa iman seperti itu secara nyata. Mereka hidup dalam tekanan dan ancaman kematian. Mereka bisa saja menyangkal iman demi menyelamatkan diri, tetapi mereka tetap memilih untuk setia kepada Kristus. Kesetiaan mereka lahir dari keyakinan
bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Mereka percaya bahwa kematian bukan akhir, sehingga mereka berani mempertahankan kebenaran dan menolak berdosa untuk menyangkal Tuhan Yesus. Kesaksian mereka menjadi tanda bahwa iman akan kebangkitan bukan teori, melainkan kekuatan yang mampu memberi keberanian luar biasa di tengah ancaman dan penderitaan. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia ini yang sering membuat kita untuk sibuk mengejar hal-hal yang sementara, iman kita mengingatkan bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih dalam dan kekal. Allah yang kita imani bukanlah Allah yang jauh, bukanlah Allah yang diam, melainkan Allah yang hidup dan terus memanggil kita manusia kepada kehidupan yang tidak akan berakhir. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Sekecil apapun kesetiaan kita kepadanya, memiliki makna di hadapan Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada pengorbanan yang hilang, dan tidak ada kasih yang terlupakan. Hidup kita, jika sungguh berakar pada Allah, tidak berhenti kepada kematian, tetapi akan masuk ke dalam kepenuhan hidup bersama dengan Allah. Maka dari keyakinan inilah lahir harapan sejati, harapan yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun, baik oleh penderitaan, dunia, bahkan oleh kematian itu sendiri. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Tak satu pun, tak satu pun. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.